Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemimpin ibadah atau worship leader, hari ini kita masih di 7 seri panggilan dari salib. Dan hari ini kita memasuki subtema yang keempat. Ya, ini pas tengah-tengahnya ini dari 7 seri. Ya, kalau di yang pertama kita panggilan untuk mengampuni, lalu panggilan untuk mengasihi, lalu minggu yang lalu panggilan untuk melayani. Dan hari ini kita membahas subtema panggilan untuk bersaksi. Kita akan membaca 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes pasal 15, nanti yang kedua dari Roma pasal 1. Kita baca dulu Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Saya ambil dari terjemahan baru kedua. Ya. Demikian sabda firman Tuhan. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku di sini Yesus Kristus. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lalu satu bagian lagi, Roma 1 ayat 14 dan 16. Kembali saya bacakan bagi kita sekalian. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bersaksi, tentu kalau ada kata ber di depannya, ya itu berkaitan dengan kata kerja. Ya, bersaksi, ya, artinya di kamus dikatakan bersaksi itu menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Kata dasarnya tentu saksi. Saksi itu kata benda, ya, atau noun. Ya, secara umum bisa diartikan saksi itu adalah seorang yang menyatakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, atau apa yang ia alami secara langsung. Sebuah peristiwa. Jadi bukan cuma katanya, ya, tetapi dia lihat, atau dia dengar, atau dia alami sendiri, ya. Maka itu penting, harus ada pengalaman kalau yang namanya mau menjadi saksi. Nah, kembali satu statement yang menjadi standar di beberapa minggu ini, selalu saya mulai dari Allah Tritunggal, ya. Allah Tritunggal adalah Allah yang bersaksi. Ini adalah keunikan dan ciri khas dari ajaran kekristenan. Kita bersyukur memiliki Allah yang tunggal secara hakikat, tetapi ada 3 pribadi. Ya, bukan kepribadiannya ada 3, bukan. Tapi ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu hakikat. Ya, kita bersyukur sekali. Di sini kita mendapatkan pengertian yang sangat baik tentang siapa Tuhan kita, ya. Ini luar biasa bahwa Tuhan sendiri bersaksi tentang dirinya sendiri, ya. Tuhan sendiri bersaksi di dalam ketritunggalan Allah, ya. Jadi Allah Bapa bersaksi tentang Allah Anak, begitu juga Allah Anak bersaksi tentang Allah Bapa. Yesus bersaksi tentang Roh Kudus, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Wah, ini luar biasa, kompak sekali, ya. Di dalam mengasihi, di dalam melayani, termasuk di dalam bersaksi, itu adalah karya
Allah Tritunggal. Jadi sebelum Tuhan memberikan perintah kepada umatnya, kepada murid-muridnya, Tuhan terlebih dahulu mencontohkan di dalam dirinya yang tunggal tetapi jamak. Ya, yang tunggal di dalam 3 pribadi. Ya, kalau kita baca di satu bagian di Yohanes 8 ayat 18, Yesus mengatakan di sini, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri." Wah, ini luar biasa. Ya, ini out of the box. Karena di dalam kesaksian itu harus ada orang lain yang menyaksikan. Tidak bisa atau tidak sah atau tidak cukup kuat ketika orang hanya bersaksi tentang diri sendiri. Ya, maka sebenarnya ayat yang mengatakan 2-3 orang berkumpul di situ aku ada, itu tentang kesaksian, bukan tentang ibadah sebenarnya. Ya, maka harus ada pihak lain yang menyatakan hal yang sama seperti yang kita saksikan. Ya, jadi harus ada pihak lain. Ya, ada satu pihak lain atau 2 pihak lain sudah cukup. Ya, kalau dia menyaksikan yang sama dengan apa yang kita saksikan. Tetapi Yesus berbeda. Karena apa? Karena dia datang dari sorga. Dan tidak seorang pun yang datang dari sorga kecuali Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengatakan, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri." Tidak selesai di situ. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, ini menarik, ya. Jadi Yesus bisa bersaksi tentang dirinya sendiri. Kalau kurang, saksi lainnya adalah Bapa, Tuhan. Karena Bapalah yang mengutus Yesus Kristus ke dunia. Ya, jadi Yesus bersaksi tentang Bapa, Bapa juga bersaksi tentang Yesus. Hanya memang melalui Yesus. Karena Bapa di zaman Yesus tidak berbicara langsung kepada manusia, tetapi melalui Putra Tunggal Allah. Lalu dalam kaitan Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Ya, Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau penolong di sini Roh Kudus ya. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus ketika Roh Kudus itu datang. Karena itu ketika terjadi peristiwa Pentakosta, ya ini ketika Roh Kudus belum termanifestasi secara fenomena, ya. Maka ketika Yesus terangkat ke surga, kemudian murid-murid menantikan kedatangan penolong atau penghibur atau Roh Kudus yang dijanjikan itu atau Roh kebenaran, maka mereka dilawat dengan satu fenomena ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Maka murid-murid pada saat itu para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa etnik dari daerah-daerah luar Israel. Maka orang-orang yang berziarah ke Yerusalem takjub. Duh, kok dia ngomong bahasa kita dari Mesopotamia? Kok dia ngomong bahasa Arab? Kok dia ngomong bahasa Kreta, bahasa Yunani? Ya, bahasa dari berbagai-bagai daerah di mana orang-orang Israel yang tinggal di luar Israel atau orang Yahudi yang tinggal di luar Israel berziarah ke Yerusalem menyaksikan bagaimana para rasul bersaksi tentang Allah, tentang Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Ya, maka yang dikatakan itu adalah Roh Kudus melalui para rasul bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan untuk menekankan ini, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, di bagian akhirnya dikatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana Allah Tritunggal di dalam ketritunggalannya saling bersaksi satu dengan yang lain, saling menguatkan, bukan berarti kesaksiannya tidak lengkap. Ya, satu saja cukup. Tetapi kitab suci mengajarkan begitu relasinya begitu kuat di dalam diri Allah Tritunggal ini. Ya, saling menguatkan, saling menyaksikan satu dengan yang lain, dan karya keselamatan itu dikerjakan bersama-sama, kerjasama dari Allah Tritunggal. Walaupun secara fenomena Yesus
datang langsung dalam bentuk fisik, dalam bentuk tubuh, dan Roh Kudus seolah-olah datang setelah Yesus pergi, ya. Tetapi sebenarnya mereka bersama-sama sejak kekekalan, hanya secara fenomena seolah-olah berbeda masa dan waktunya, tetapi hakikatnya adalah sama dan bersama-sama. Lalu ketika Allah Tritunggal saling bersaksi satu dengan yang lain, tidak berhenti di situ. Tuhan juga mengutus para malaikat. Jadi Allah pada dirinya bersaksi. Kemudian para malaikat juga bersaksi. Ya, ini luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan di Wahyu pasal 22, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat." Nah, kalau kita lihat catatan kitab suci begitu banyak, ya, tentang malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan. Maka malaikat hanya boleh menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Ya, ketika nubuatan akan kelahiran Kristus disampaikan kepada Yusuf, kepada Maria, kepada para nabi di Perjanjian Lama, ya, maka malaikat hanya bisa menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, maka malaikat bersaksi, dan tentu para nabi juga bersaksi. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 menyatakan, tentang dialah atau tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, kepada Yesus, akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Dan tentu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, ini ayat hafalan, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau terjemahan baru pakai kata, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Ya, ini terjemahan baru, karena kamu itu jamak. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita boleh tambahkan, bukan menambah-nambahi firman Tuhan ya, dengan imajinasi. Ya, sampai ke luar Asia, ya, sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta, sampai ke pelosok pedalaman, kemanapun bisa kita tambahkan. Sampai alamat rumah kita tambahkan juga boleh. Ya, gereja kita juga boleh, sampai ke Salemba. Salemba belum ujung bumi. Ya. Nah, jadi malaikat pun bersaksi. Nabi-nabi pun bersaksi. Para rasul pun bersaksi. Semua tulisan para rasul, ya, baik itu Injil maupun surat-surat, itu adalah kesaksian. Kesaksian akan siapa? Akan diri Yesus Kristus. Akan pengalaman kehidupan mereka, bagaimana mereka pada akhirnya menjadi murid Kristus dan menjadi pelayan Kristus. Ya, jadi tentu kita menerima ini sebagai firman Tuhan, tetapi firman Tuhan bukanlah sesuatu yang dicetak di sorga lalu jatuh pada satu ketika ke bumi, jeduk, ketemu, wah kitab suci, bahasa Indonesia lagi. Ya, misalnya, tidak demikian. Tetapi Roh Kudus menginspirasi para penulis Alkitab. Sehingga apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan, itu mereka tulis menjadi kesaksian. Ya, jadi kitab suci juga merupakan kesaksian akan karya Tuhan di dunia ini. Karya keselamatan, karya penciptaan, dan begitu banyak karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dicatat di Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah catatan kesaksian. Ya, bagaimana bisa ada catatan tentang penciptaan dunia? Tentu penglihatan, nubuatan, Tuhan ceritakan. Ya, penglihatan tidak melulu tentang yang di depan, bisa juga tentang yang di belakang. Ya, itu luar biasanya. Karena manusia baru ada setelah manusia diciptakan. Sebelumnya manusia nggak tahu. Maka harus Tuhan yang kasih tahu. Dan para nabi yang mencatat, ya, kesaksian apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, sebagaimana yang diberitahukan oleh Tuhan kepada mereka. Nah,
jenis-jenis saksi, ya, jenis-jenis saksi. Ini enggak ada ayatnya, ya, ini hanya perenungan. Tentu yang pertama dan terutama dan harus kita menjadi bagian dari diri kita adalah saksi sejati. Ya, tadi saksi sejati harus tahu persis, melihat, merasakan, mendengar, mengalami. Kalau tidak masuk dalam kriteria itu, maka tidak layak, ya, tidak eligible menjadi saksi sejati. Nah, tapi saksi sejati bukan berarti satu, itu bisa banyak, ya, dan diharapkan saudara dan saya menjadi saksi sejati. Saksi apa? Saksi peristiwa pembunuhan? Bukan. Saksi peristiwa korupsi? Bukan. Tapi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Injil, saksi-saksi dari Allah Tritunggal. Syaratnya sederhana. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami lahir baru, mengalami proses perjalanan iman, mengalami kemenangan demi kemenangan atas berbagai persoalan kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu syaratnya. Sesederhana itu. Nggak perlu ada sertifikasi ini, sertifikasi itu, nggak perlu. Ya, tapi pengalaman diperlukan. Ya. Nah, yang dilarang dan paling dijauhi adalah saksi palsu. Loh, emang ada saksi palsu? Loh, di Alkitab aja ada. Ya, ketika ahli Taurat orang Farisi mau menyalibkan Yesus, maka mereka mengajukan saksi-saksi palsu kepada Pilatus untuk memberatkan. Ya, ini kalau di pengadilan ada saksi memberatkan, ada saksi meringankan. Nah, kadang saksi ini ada yang direkayasa, padahal dia tidak menyaksikan, tapi dia melakukan kebohongan. Ya, makanya ada istilah saksi palsu. Padahal kalau saksi harusnya nggak bisa palsu. Nah, ada yang orang Kristen kepengen, ya, menjadi apa? Saksi kunci, ya, lebih keren lagi saksi mahkota. Wah, karena apa? Karena manusia ini kepingin pengakuan, manusia kepingin pujian. Maka mungkin kita dalam hati, mungkin nggak ngomong mah nggak berani, ya, kepada Tuhan, kepada pendeta juga nggak berani ngomong gini. Saya mau, Pak, menjadi saksi Kristus, tapi saya harus menjadi saksi kunci, ya. Kalau nggak ada saya, nggak jadi ini proyek, ya. Atau saya jadi saksi mahkota. Saksi mahkota itu paling penting, ya. Nah, biasanya ini berbahaya posisinya, diincar oleh para penjahat. Karena itu di Indonesia ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, LPSK. Ya. Saksi mahkota ini harus dilindungi, ya. Malah ada yang penjahat tapi bisa dikurangi hukumannya kalau mau menjadi saksi, ya, menjadi pembocor, whistleblower, ya. Ini saksi yang ikut bersalah tetapi bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk membocorkan, memberitahukan orang-orang lain yang ikut terlibat, bahkan yang lebih berat kontribusi kejahatannya daripada dia, ya. Nah, kadang kita begini, kita mau terlibat di dalam kesaksian, di dalam pelayanan, di dalam perbuatan-perbuatan baik dan bajik, tetapi harus jadi kunci, harus jadi mahkota. Jadi di dalam kita menjadi saksi, kita maunya perannya menonjol, ya. Padahal kata saksi itu sendiri, kalau ini di film, dia bukan peran utama, bukan aktor utama. Saksi itu hanya bagian kecil dari satu proses yang besar, ya. Kalau di film ini namanya peran pembantu, ya. Wah, enak aja saya jadi pembantu. Bukan, perannya hanya membantu. Yang disaksikan itu yang lebih penting, ya. Aktor utamanya itu Allah Tritunggal, ya. Yang harus diceritakan itu salib Kristus, bukan si saksinya. Nah, tapi jangan khawatir. Jadi saya sama sekali nggak berharga, bukan begitu juga. Ya, tentu Tuhan yang utama, tetapi peran pembantu juga ada rewardnya, ya kan? Di dalam anugerah tentang perfilman, ya kan? Ada peran pembantu terbaik, ya. Ada, jangan khawatir, ada rewardnya itu, Tuhan sediakan. Tetapi kita bukan mengincar rewardnya, ya. Ini yang mau maksud saya adalah kita harus sadar diri
bahwa yang diberitakan yang penting, bukan si pemberita. Ya, kalau bahasa Yohanes Pembaptis, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ya, begitu. Bukan ukuran badannya, tetapi Kristus yang harus semakin dimuliakan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Kristus. Tetapi sekali lagi ada rewardnya. Ya, di dalam misalnya tingkat dunia ada piala Oscar. Ya, ada juga peran pembantu terbaik. Ya, kalau nggak pernah dapat piala Oscar, minta sama Pak Oscar. Ya, order, tapi beli ya, bukan minta pesan. Ya, minta dituliskan nanti cetak peran pembantu terbaik. Ya, bisa. Nah, saksi ahli ini juga orang Kristen suka nih. Ya, saksi ahli ini belum tentu mengalami. Dia hanya jago, ahli, pakar dalam bidang hal yang sedang diadili. Ya, kalau persoalan hukum, ini ahli hukum. Dia nggak terlibat di dalamnya, tapi dia pakar di dalam bidang hukum. Ya, nah banyak orang Kristen begini. Ya, oh jelaskan Allah Tritunggal, oh begini, gini, ngerti nggak? Enggak. Oh saya pakai ilustrasi ini, pakai ilustrasi itu, jago. Ya, tapi begitu ditanya, kamu melakukan firman Tuhan nggak? Oh saya saksi ahli. Ya, saya saksi ahli, saya bukan pelaku. Ya, saya bukan terdakwa, saya ahli dalam bidang itu. Nah ini banyak orang Kristen tipenya begini nih, saksi ahli, tanya apa aja jago, ya, udah kayak Google Drive, ya, apa aja klik dia jelaskan, apa aja lebih pintar dari ChatGPT juga, ya, apapun dia bisa jelaskan, hanya satu, dia tidak melakukan, ya, ini saksi ahli ini tipe orang Kristen ahli Taurat dan orang Farisi, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau jadi saksi sejati yang mengalami, yang mendengarkan, ya, yang melihat sendiri, ada pengalaman pribadi, ya. Tentu pengalaman pribadi jangan dijadikan dasar doktrin untuk teologi Kristen secara umum, tidak. Tetapi teologi akan menjadi kering, ya, kalau tidak ada pengalaman, ya. Kalau tidak ada pengalaman. Dan ada kalanya pengalaman ini nggak ada di buku, ya, nggak ada di buku. Karena itu pengalaman itu juga penting. Kalau kita banyak tahu tentang ajaran-ajaran Kristen, tentang doktrin-doktrin, ya, tapi kita kurang atau tidak ada pengalaman, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita akan ajaran-ajaran Kristiani. Ya, nah, berikutnya, bersaksi itu melalui apa saja sih? Nah, kalau ini sangat umum, ya. Ini sangat umum. Bersaksi tentu setidaknya ada dua aspek, ya. Yang pertama melalui perkataan, ya. Melalui perkataan ini termasuk saksi ahli. Ini melalui perkataan, ya. Dan tentu melalui perbuatan atau melalui kesaksian hidup atau melalui teladan hidup. Nah, kita mau pilih yang mana? Ini nggak boleh milih. Ini dua-duanya. Ya, bagaikan dua lubang hidung dari hidung yang sama. Ya, kalau sebelah itu nggak pas, nggak optimal, nggak ideal. Ya, atau seperti dua sisi mata uang. Ada orang Kristen yang senang, oh, saya dari hidup aja dah, saya baik-baik kok. Ya, saya nggak pernah kriminal. Ya, tapi ketika orang tanya, kok kamu dulu bandelnya minta ampun, kok sekarang kamu jadi baik ya? Ah, mau tahu aja. Ya. Karena apa? Kita maunya kesaksian melalui kehidupan saja, melalui teladan saja, tapi tidak mau berkata-kata, ya. Maka orang cuman akhirnya kagumnya dengan kita, ya. Padahal kita ini saksi, bukan aktor utama, ya. Kalau orang tanya kita harusnya kasih tahu, ya, kasih tahu. Nah, tapi berapa banyak orang yang memang senang dipuji, tapi nggak mau kasih tahu rahasianya. Padahal kita berubah. Kita menjadi orang baik, kita menjadi orang saleh, bukan karena kita yang memang baik, tapi karena anugerah Tuhan. Maka melalui perkataan ini penting. Ya, tapi ada juga yang pinter ngomong. Ya, pinter ngomong, pinter menjelaskan, tukang menginjil. Ya, tapi kehidupannya tidak takut akan Tuhan.
Nah, ini kadang-kadang menjadi penyakit orang yang memberitakan Injil di tempat-tempat yang orang nggak kenal dia. Ya, jadi dia menjalani mempunyai dua wajah. Ya, satu wajah penginjilan, satu wajah yang disembunyikan dari publik. Ya, kalau menginjili hebat, ngomongnya bagus, keren, semangat. Ya, karena emang bawaannya begitu. Ya, tapi kehidupannya di luar publik yang disembunyikan oleh dia jauh daripada Tuhan. Ya, bahkan gak rohani sama sekali. Kadang kan kita terjebak dalam kehidupan seperti itu. Aktivitas rohani, ya, pelayanan yang kelihatan oleh orang, kelihatannya rajin pelayanan. Oh, baik banget dia mah, luar biasa. Ya, tapi ada sisi-sisi hidup yang memang nggak mungkin semua terbuka. Pasti ada yang wilayah privat, ya, wilayah pribadi. Dan kita yang tahu, Tuhan tentu juga tahu, setan juga tahu. Nah, maka dua sisi ini harus seimbang, ya. Di satu sisi kita harus menjadi teladan, ya. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain jadi nggak mau kenal Tuhan gara-gara enak ngelihat kita, ya. Jangan sampai. Tetapi kalau kita sudah menjadi teladan, ya, lalu orang tanya, kita nggak mau kasih tahu, salah juga, ya kan? Banyak orang takut sekarang, oh nanti saya dianggap kristenisasi atau bagaimana? Bukan. Ya, kristenisasi itu istilah yang salah. Ya, kalau kristenisasi memang salah. Artinya bagaimanapun caranya kita berupaya orang menjadi Kristen. Apapun caranya, bukan begitu. Kita disuruh menjadi saksi. Ya, saksi itu ngomong, cerita. Ya, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, nggak ada. Ya, itu tugas kita, bersaksi. Ya, bukan mengkristenkan orang. Mengkristenkan orang kita nggak mampu dan nggak boleh. Nggak boleh. Karena orang yang akan percaya kepada Tuhan adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Ya, tetapi kita nggak tahu siapa yang dipilih, siapa yang enggak. Karena itu kita disuruh menjadi saksi. Nanti orang yang percaya, ya berarti kemungkinan besar dia orang yang dipilih Tuhan. Kalau dia tetap percaya sampai akhir hayatnya. Ya, maka kita tidak perlu menjadi lemah kalau orang menolak. Tapi tidak perlu menjadi jumawa, bangga, merasa jadi aktor utama, menjadi saksi kunci, saksi mahkota kalau orang percaya. Enggak juga. Ya, jadi jangan terjebak pada dua ekstrim. Kalau orang tolak, Tuhan yang dia tolak. Kalau orang terima, Tuhan yang dia terima, bukan kita. Ya, jadi kita nggak usah baper. Tugas kita bersaksi. Ya, bersaksi melalui perkataan, bersaksi melalui perbuatan. Ya, lalu alasan orang tidak mau menjadi saksi. Nah ini, ada nggak alasannya? Banyak, ya, banyak. Saya nanti kasih beberapa, Bapak Ibu Saudara-saudari tambahkan masing-masing. Nggak boleh sama, ya. Kalau nyanyi sih kita keren. Kaulah alasan selama ku hidup. Begitu disuruh kesaksian penginjilan. Banyak alasan selama ku hidup, banyak kali alasannya. Kalau nyanyi, kaulah alasan selama ku hidup. Begitu disuruh kesaksian, banyak alasan. Nomor 1, survei membuktikan. Teng tong, nah ini kuis lama 20 tahun lalu ya. Sibuk ya, nanti ya Tuhan, ya. Nanti, sekarang saya masih sibuk, ya. Belum ada sela-sela yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Saya baru memulai karir dari bawah. Ya, padahal begitu naik, tambah free atau tambah sibuk? Tambah sibuk. Nanti Tuhan kalau saya udah pensiun, dikira pensiun udah nggak ada kesibukan, tambah sibuk. Ya, karena ini saya udah mau pensiun nih, saya harus taruh telur di banyak ini, ya, ilmu manajemen ekonomi. Ya. Don't put all your eggs in one basket. Wah, begitu pensiun, dapat pesangon banyak, kita buka ini, buka ini, buka ini. Akhirnya kita lebih sibuk daripada waktu kita belum pensiun. Ya, maka kesibukan itu hanya alasan. Ya, hanya alasan. Lalu apa lagi? Saya benar-benar sibuk Pak. Iya emang benar sibuk. Tapi kalau kita mau bersaksi di dalam kesibukan sambil kesaksian juga bisa. Ya, bisa.
Maksudnya tidak berarti kalau menjadi saksi harus jadi penginjil, harus jadi pendeta secara profesi. Enggak, ya. Di dalam kesibukan kita sekarang, di profesi kita, bahkan kita masih mahasiswa pun bisa bersaksi. Ya, bukan berarti harus berhenti sekolah, berhenti kuliah, berhenti kerja, bukan. Ya, saya nggak tertarik kayak gitu-gituan mah. Ya, saya masih di dunia, belum di sorga. Ya, nah kalau udah di sorga nggak disuruh lagi bos. Ya, itu tugas di dunia, bersaksi. Di sorga enggak lagi. Iya kan? Kesaksian paling waktu di dunia dulu ngapain? Itu bukan untuk memberitakan Injil lagi, bukan. Lalu kurang atau tidak rela berkorban. Ya, tentu kesaksian itu ada risikonya. Ya. Ada harga yang harus dibayar, bukan duit ya. Risiko penolakan nomor 1. Risiko penolakan. Tapi percayalah, kalau kita 1000 kali kesaksian, tidak mungkin 1000-1000-nya ditolak. Enggak percaya, coba mulai besok. Ya, hitung sampai 1000 kali bersaksi, enggak mungkin 1000-1000-nya ditolak. Karena apa? Kita enggak sampai 1000 kali kok bersaksi. Ya kan? Ada peluang ditolak pasti, tapi ada peluang diterima. Dan biasanya penolakan nanti Tuhan pasti ada kasih yang diterima. Supaya apa? Supaya kita mencicipi keindahan kesaksian, ya pasti ada cara Tuhan. Tapi Tuhan juga nggak mau, wah begitu kita bersaksi sekali ngomong 3000 orang bertobat. Kayak Petrus, bisa nggak? Bisa. Tapi Petrus juga sekali, nggak tiap kali dia ngomong 3000 orang bertobat. Enggak, kalau gitu pasti dia sombong. Keren saya nih, ya. Saya lu nggak sekolah tinggi loh, tapi kalau saya khotbah 3000 orang bertobat, ya. Coba si itu tuh, doktor teologi, sarjana teologi, master teologi, ya, yang bertobat cuman mahasiswanya. Itu pun karena lagi di kelas mata kuliah. Udah lulus, berubah lagi. Ya, bisa sombong kita. Kalau kita selalu spektakuler dipakai Tuhan. Enggak, Tuhan gak akan biarkan kita keren terus performance-nya. Tapi juga tidak akan membiarkan kita seperti gagal terus dalam perhitungan kasat mata dunia ya. Ya, kalau bagi Tuhan asalkan kita setia dengan benar, bersaksi dengan benar, walaupun tidak ada hasil orang menjadi murid Kristus, kita tetap berhasil. Ya, seperti Nabi Yeremia, nabi yang menangis. Disuruh Tuhan bernubuat, menyerukan pertobatan, enggak ada yang bertobat. Apa enggak dia merasa useless? Enggak ada gunanya saya jadi pelayan Tuhan. Tapi Tuhan menghargai dia. Bukan karena hasil, tapi karena prosesnya dia setia. Nah, lalu apa lagi? Kurang mengalami. Nah ini tadi. Ya, saya pernah sih mengalami Pak, kasih Tuhan. Kapan? Waktu kelas 3 SMA. Setelah itu, apa ya? Nah, kadang orang Kristen disuruh kesaksian nggak mau, bukan karena rendah hati. Karena memang bingung, apa yang mau disaksikan ya? Kayaknya saya pinter karena saya les. Ya, saya sukses karena saya kerja keras. Apa yang mau disaksikan? Semuanya karena saya. Ya, seolah-olah kalau karena Tuhan itu kapal udah bocor tapi nggak tenggelam. Ya, pesawat udah jatuh tapi kita nggak mati. Wah itu baru karena Tuhan. Ya, itu adalah pemikiran yang keliru. Ya, kita mengendarai kendaraan selamat tidak celaka. Belum tentu juga karena kita jago nyetir, karena Tuhan memang karuniakan keamanan, keselamatan. Ya. Pilot yang jago aja bisa ketabrak rombongan burung, bisa bolong loh pesawat. Bisa rusak mesin. Kena abu vulkanik aja bisa terbakar mesin. Macam-macam. Tapi ada pilot ketiduran sama kopilotnya bisa aman pesawatnya. Ya. Baru tuh berapa hari tuh. Ya karena memang ya Tuhan masih jaga. Ya, udah dihalo-halo dari menara kontrol. Wih, kemana bos? Ya. Itu kan lucu kan, langit begitu luas ternyata langit juga ada jalurnya. Ya, langit ada jalurnya, bukan cuma jalan raya, di langit juga ada jalurnya. Makanya baru tahu, pilot ketiduran. Ya, pesawat keluar jalur 28 menit, tapi tidak ada yang terjadi. Mungkin penumpang pun nggak tahu ya, begitu masuk berita baru tahu. Ya. Nah, kurang mendengar, kurang mengalami kebaikan Tuhan, ya, kurang peka.
terhadap kebaikan Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, kita terlalu mengikuti katakanlah tabrakan. Wah, untung mobil saya lapis baja, gitu ya. Nggak masalah ketabrak. Ya. Jadi lupa, itu juga misalnya kecelakaan tapi kita nggak apa-apa, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena mobil lapis baja. Ya tentu pengaruh juga mobil lapis baja, tapi kalau orang yang peka terhadap kebaikan Tuhan itu, dia akan mengkaitkan semua dengan kebaikan Tuhan. Bukan berarti sok rohani, ya, bukan berarti sok rohani, tapi itu orang yang peka. Lalu kurang cinta Tuhan, ini pasti kita nggak akan ngaku, ya. Kita merasa cinta Tuhan, tapi ya beginilah, belum bisa aja bersaksi, ya. Lalu ini yang keren juga, tidak ada bakat, ya, nggak ada bakat saya. Saya tuh kalau ngomong tuh susah lah, nggak enak lah, ya. Kalau seiman sih enak, ya. Kalau dengan teman anggota kakak enak ceritanya, ya. Tapi kalau beda server, beda suku, ya beda posisi jabatan, beda kantor, nggak enak ah. Nanti tersinggung orang. Lagian saya juga nggak bakat, ya. Tapi kalau cari-cari alasan bakat kali, ya langsung keluar idenya apa alasannya nih, ya itu. Ya, kemudian bagaimana bersaksi secara cepat, ya supaya tidak ngawang-ngawang, ya kan? Gampang. Yang pertama pastikan kita mengalami dan menikmati, ya, mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau kita peka, mengalami, menikmati, ceritanya itu enak, ya, kayak ibu-ibu lagi ngumpul, ya, bapak-bapak juga cerita sih, ya, di kakak saya bapak-bapak kami cerita-cerita juga. Nah, lalu ceritakan dengan orang lain. Ceritakan itu kepada orang lain. Tapi dengan tulus. Kadang orang kesaksian, yang saya pernah dengar kesaksian, cerita. Kadang dia cerita 10 menit misalnya, 9 menitnya itu cerita dosanya dulu. Betapa dia penjahat hebat gitu loh. Lalu hanya porsinya kecil sekali. Lalu Tuhan menyelamatkan saya. Amin, haleluya, selesai. Ya. Jadi bukan karya Tuhan yang hebat. Dia penjahat besarnya yang dibangga-banggakan. Ya. Maka ini keliru, ya. Saksi itu harus aktor utamanya yang dibanggakan, bukan kitanya, ya. Bukan kitanya. Ya, seperti itu. Kemudian mulailah dengan hal umum. Nah, ini belajar dari saya dalam renungan juga membaca bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada perempuan Samaria. Ya. Itu dia melampaui sekat-sekat, tembok-tembok kesukuan, agama, dan lain sebagainya. Gender termasuk. Orang Yahudi nggak ngomong sama orang Samaria. Apalagi ini guru, rabi, ya, ngomong dengan perempuan. Ya, itu tidak umum, tidak lazim, bahkan dihindari. Tapi bagaimana Yesus menjangkau? Ya, bukan karena dia cewek lagi sendirian, enggak. Ya, kalau orang pikiran aneh-aneh bisa macam-macam pikirannya, tapi bukan. Ya, Tuhan Yesus mau mencontohkan. Ya, bagaimana beda gender, beda suku, beda agama, beda budaya, bukan penghalang. Ya, Tuhan Yesus mulai dari hal umum. Karena perempuan itu lagi ngambil air, maka ngomonglah tentang air. Ya, berikanlah saya air. Kamu nggak ada timba, nanti gini gitu. Bicara tentang air. Lalu setelah itu hanya pintu masuk. Bukan ngomong air, tahu nggak? Saya punya air yang disuling 8 kali loh. Kalau beli 10 galon gratis 1 galon, itu dagang namanya. Ya, tapi mulailah sebelum nanti masuk kepada pekabaran Injil, masuk dengan hal umum, ya kan? Kalau dengan pecinta bola ngomong bola, makanya kita perlu tahu juga dikit-dikit tentang ini, tentang itu, tentang berbagai hal. Untuk apa? Pintu masuk, ya. Lalu bawalah pembicaraan kepada hal rohani. Ya, ketika ngomongin air, lalu Yesus bilang, kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan haus lagi. Kalau minum air itu, kamu akan haus lagi. Bingung, air apaan ini? Belum pernah dengar nih. Ya, lalu bawa kepada hal rohani. Nah, kemudian apa? Perkenalkan orang tersebut kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan bisa pakai siapa saja dari latar belakang apa saja untuk menjadi pemberita Injil yang efektif. Ini perempuan luar biasa. Ya, begitu dia dengar kebenaran, saya dengar Kristus yang akan datang begini-begini. Orang yang berbicara kepadamu itulah dia. Dia langsung percaya. Ya, iman yang sederhana.
Ya, ini bukan teolog, bukan orang pinter, wanita biasa, orang Samaria lagi, bukan orang Israel. Ya. Lalu dia apa? Dia jadi pemberita Injil pertama. Ini keren. Dia balik ke kampungnya, lari, tempayannya ketinggalan. Ya, tempayannya ketinggalan, dia kasih tahu sama orang kampungnya. Saya ketemu orang. Ayo, dia bawa orang kepada Kristus. Ya, bukan bawa orang kepada dia. Saya loh, hidup saya berubah. Kamu harus tahu tentang Tuhan, tapi harus lewat saya ya. Enggak. Dia bawa kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dan orang kampungnya percaya. Padahal siapa dia? Perempuan itu enggak dianggap di zaman itu. Ya, menjadi saksi di persidangan aja. Dianggap mungkin suka nambah-nambahkan atau suka kurang enggak akurat. Ya. Tapi ketika perempuan itu memberitakan Injil Kristus, orang kampungnya langsung percaya. Enggak dibilang kamu lulusan STT mana? Enggak, dia bukan lulusan STT. Tapi kesederhanaan itu pun bisa dipakai Tuhan. Maka kalau saudara merasa saya belum lulus sekolah teologi, enggak punya kompetensi untuk bersaksi, bukan. Tadi syaratnya pengalaman, ya, mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu yang diceritakan, enggak perlu ribet-ribet, ya. Lu jadi belajar teologi enggak perlu nanti, ya, nanti akan dijelaskan di bagian akhir, ya. Sebagai penutup aplikasi bagi kita, yang pertama, ya. Biar kita bisa terapkan, buat daftarnya. Buat daftar orang-orang yang kepadanya kita kepingin bersaksi. Buat daftar. Siapa orang-orang di sekitar saya? Ya, siapa? Lalu doakan. Ya, saya sendiri dengan istri waktu kami pelayanan misi dulu, ada gereja yang selalu mendoakan kami. Maka satu kali ketika diizinkan bertemu, kaget kami. Ketika kami ke gereja itu, orang itu, oh ini Pak Gelen, oh ini Ibu Nevi, kayak kapan ketemu? Emang gak pernah ketemu. Ya, tapi di gerejanya ada satu sesi mendoakan kami, orang-orang yang di pelayanan misi, dipajang foto, ya, didoakan dengan rutin. Jadi orang ketemu kenal kita. Ya, jadi kita pun jadi tahu, selama yang kita pelayanan ada orang-orang mendoakan kita dengan setia. Ya. Nah, itu yang perlu kita praktikkan juga, doakan orang lain. Ya. Boleh yang umum, tapi kalau bisa ada yang spesifik, orang tertentu. Sehingga ketika ketemu itu kayak frekuensinya tuh langsung masuk gitu loh. Langsung nyambung. Karena apa? Ada relasi. Belum ketemu tapi ada relasi, kita mendoakan kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus lebih dulu bekerja kepada dia. Ya, perkara nanti mungkin ditolak, ya berarti belum saatnya. Ya, kita tetap baik kepada orang itu. Lalu bangunlah jembatan. Atau bangunlah relasi dengan orang tersebut. Ya tentu ada yang penginjilan tiba-tiba seperti kepada sida-sida dari Ethiopia, Filipus langsung memberitakan Injil, langsung percaya. Banyak, ya banyak contohnya. Ada yang nggak kenal, ketemu penginjilan langsung percaya. Ada yang, tapi pada umumnya membangun jembatan dulu, bangun dulu relasi yang baik. Ya, sehingga apa? Karena kita di dalam bermasyarakat, di dalam bekerja, ya ada relasi itu tetap harus dijaga. Sehingga kalaupun katakanlah, kesaksian dalam tanda kutip tidak berhasil, nggak masalah, tetap teman karena sudah dibangun relasinya. Ya, jadi diskusi istilahnya. Lalu mulailah bersaksi dari yang terdekat. Ya, belum tentu pasangan kita itu udah lahir baru, belum tentu. Atau orang di rumah kita. Ya, mungkin ada paman kita, mungkin ada keponakan kita atau siapa kita. Ya, mulailah ini orang pribahasa lama ya, mulailah dari yang sekasur. Ya, ini kalau udah menikah ya, mulailah dari yang sekasur, pasangan kita. Lalu sedapur ini orang yang masih tinggal dalam satu atap. Ya, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, belum tentu anak-anak kita diajarkan dengan benar tentang kekristenan di sekolahnya misalnya. Lalu sesumur ini kalau orang zaman dulu, beberapa rumah sumurnya satu, join. Maksudnya apa? Your neighbors, tetangga. Ya, tetangga. Lalu lebih besar. Jadi jangan langsung, saya mau penginjilan ke Jepang. Saya mau penginjilan ke pedalaman pelosok yang nggak ada sinyal. Ya, nggak usah ribet-ribet dulu ke situ. Boleh nggak? Boleh. Tapi mulailah karena mengingat risiko dan biaya dan lain sebagainya. Mulai dari yang terdekat. Lalu terakhir, nah ini tadi, tingkatkan literasi Anda tentang
kesaksian. Ya. Jadi ini supaya kita lebih baik, terutama memberikan pertanggungan jawab tentang iman kita. Karena orang di luar sana banyak yang bertanya-tanya kekristenan yang gimana sih membagongkan, ya, Tuhan satu tapi kok tiga, tiga kok tapi satu, bagaimana sih? Ya. Nah, inilah perlunya tingkatkan literasi kita. Ya, baik pembacaan Alkitab pribadi, pendalaman Alkitab, gereja kita ada PA, ya, ada kelompok kecil. Di situ meningkatkan literasi kita, termasuk berdoa, ya, lalu ikut training, ada training menjadi saksi, training pekabaran Injil ada. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi yang penting pengalaman. Jadi jangan sampai nanti training ini, seminar itu, PA ini, PA itu akhirnya jadi saksi ahli. Ya, nggak ada pengalaman. Ya, pengalaman itu seringkali malah sangat efektif. Ya, karena itu kehidupan keseharian. Ya, kehidupan keseharian. Maka kadang-kadang ada orang bosan dengar khotbah doktrin. Kenapa? Kayak nggak ada kesaksiannya. Ya. Jangan salah, bukan berarti harus kesaksian nggak ada doktrinnya, itu keliru juga. Tapi kalau ada kehidupan sehari-hari itu kayak lebih dekat, lebih mudah dimengerti, ya, lebih membumi bahasanya begitu. Ya, sebagai penutup, saya baca bagi kita semua 2 Timotius 1 ayat 8. Saya ajak kita semua membaca 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu, ya. Tapi kadang kita malu bersaksi, kayak tadi dibilang. Karena apa? Kalau kita ngomong, Tuhan yang malu. Ya, udah kayak kita udah jadi orang baik aja. Ya, padahal kita masih jadi penjahat misalnya. Ya, kadang kita merasa malu karena itu tadi alasannya. Padahal mungkin juga kita tahu kalau kita ngomong bersaksi, memberitakan Injil, mungkin Tuhan yang malu. Aduh, malu itu orang ngomong doang tuh. Ya, bukan pelaku firman. Nah, maka ya, kita tingkatkan bukan cuma literasinya, tapi transformasinya. Kehidupan kita harus berubah. Ya, seperti kita membangun hak untuk berbicara. Kayak orang diundang di talk show Oprah, ya kan? Kick Andy, Mata Najwa, ya, Rossi. Ya, itu biasanya orang yang apa? Pasti orang yang sudah ada track record sehingga dia dianggap capable, kompeten untuk bicara di bidangnya. Begitu juga kita. Ya, kita ngerti, kita menjadi pelaku firman, maka kita kayak punya hak untuk bicara. Perkara ditolak atau diterima itu urusan belakangan. Tapi kita punya hak untuk berbicara. Tapi harus dengan lemah lembut dan sopan, rendah hati. Kalau orang tolak, bukan kita ditolak, Tuhan yang ditolak. Kalau orang terima, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang bekerja. Kira Tuhan menolong kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa.